baru saja terjadi di perairan Indonesia. Sebuah kapal perang raksasa muncul diam-diam, tapi dampaknya bisa mengguncang peta kekuatan laut kawasan. Kapal perang terbaru TNI AL, KRI Prabu Siliwangi 321, resmi memasuki Selat Sunda sebagai bagian akhir operasi Jala Raksa 26. Kedatangannya bukan sekedar pelayaran biasa, tapi sinyal kuat bahwa Indonesia sedang naik level dalam kekuatan maritim. Momen penting ini langsung disambut oleh KRI Bung Karno 369 melalui manuver Laut Paseks, latihan taktis yang menunjukkan koordinasi dan kesiapan tempur tingkat tinggi antar kapal perang TNI AL. Kapal yang dibeli dari Fincantieri ini bukan kapal sembarangan. Dengan panjang mencapai 143 meter dan kecepatan maksimum 32 knot, kapal ini dirancang untuk operasi tempur modern. Tak hanya itu, sistem tempurnya sudah terintegrasi penuh, mulai dari sensor, komunikasi, hingga Combat Management System, CMS, semuanya terhubung dalam jaringan data berkecepatan tinggi. Sebagai senjata utama, kapal ini dilengkapi meriam Sofra Ponte kaliber 76 mm yang sudah melalui uji tembak untuk memastikan stabilitasnya dan efektivitasnya dalam kondisi tempur nyata. Setelah menyelesaikan rangkaian latihan, kapal ini akan menuju Lampung untuk bekal ulang sebelum akhirnya diresmikan sebagai bagian dari Armada Koarmada II di Jakarta pada akhir Maret 2026. Menariknya, selama pelayaran panjang melintasi Samudra Atlantik hingga Hindia, kapal ini juga digunakan untuk kegiatan non-militer seperti pelaksanaan sholat Idul Fitri bagi para prajurit, menunjukkan fleksibilitasnya sebagai alat pertahanan sekaligus kemanusiaan. Kalau armada laut itu ibarat tameng negara, maka KRI Prabu Siliwangi 321 ini seperti upgrade dari tameng biasa jadi tameng berteknologi tinggi, lebih cepat, lebih kuat, dan jauh lebih pintar membaca ancaman. Kalau dulu kapal cuma nembak kalau diserang, sekarang kapal ini bisa mikir dulu sebelum nembak. Udah kayak punya otak sendiri, tapi untungnya tetap nurut sama komandan. Dengan investasi besar dari Indonesia dan teknologi canggih yang dibawa, kehadiran kapal ini bukan cuma soal pertahanan, tapi juga pesan tegas ke dunia bahwa kekuatan laut Indonesia tidak bisa lagi dianggap biasa. Terlebih, kemampuannya mendukung operasi militer hingga bantuan bencana membuatnya jadi aset strategis multiperan yang bisa bergerak cepat di berbagai situasi kritis. Namun pertanyaannya sekarang, dengan kemampuan sebesar ini, apakah KRI Prabu Siliwangi 321 hanya akan jadi penjaga laut atau justru menjadi pemain kunci dalam perubahan keseimbangan kekuatan di kawasan Asia? Dan jika kita melihat lebih jauh, perkembangan ini bukan datang secara tiba-tiba. Kehadiran KRI Prabu Siliwangi 321 adalah bagian dari langkah besar Indonesia dalam membangun kekuatan laut yang tidak hanya defensif, tapi juga siap tampil di level global. Bayangkan saja, kapal ini bukan cuma berlayar di perairan dalam negeri, tapi sudah menempuh lintasan samudra jauh, Atlantik hingga Hindia. Itu artinya kemampuan jelajahnya bukan kaleng-kaleng. Dan di balik semua itu, ada satu pesan yang mulai terbaca jelas. Indonesia tidak lagi sekedar penonton di panggung maritim dunia, tapi mulai ikut main, bahkan berpotensi jadi penentu arah permainan. Apalagi dengan kombinasi teknologi, kecepatan, dan sistem tempur terintegrasi, kapal ini bisa jadi tulang punggung baru dalam operasi laut modern, baik untuk patroli, pengamanan jalur strategis, hingga misi kemanusiaan. Namun disinilah mulai menariknya. Semakin kuat sebuah armada, semakin besar pula perhatian dunia terhadapnya. Negara-negara lain tentu tidak akan tinggal diam. Setiap pergerakan kapal seperti ini bisa jadi dipantau, dianalisis, bahkan diantisipasi. Dan kalau situasinya terus berkembang, bukan tidak mungkin kehadiran kapal ini akan memicu dinamika baru di kawasan, baik dalam bentuk kerjasama maupun persaingan tersembunyi. Lalu pertanyaan berikutnya, jika suatu saat terjadi ketegangan di jalur laut strategis Asia, apakah KRI Prabu Siliwangi 321 hanya akan berdiri sebagai penjaga atau justru menjadi kapal yang berada di garis depan sejarah baru kekuatan laut Indonesia? Dan kalau skenarionya terus mengarah ke sana, maka satu hal yang mulai terasa jelas. Laut bukan lagi sekadar jalur perdagangan, tapi sudah berubah jadi arena catur geopolitik yang penuh perhitungan.
Di titik ini, kehadiran kapal seperti KRI Prabu Siliwangi 321 bisa diibaratkan sebagai benteng berjalan yang bukan hanya menjaga, tapi juga menentukan langkah berikutnya. Karena di dunia militer modern, kekuatan bukan cuma soal siapa yang paling besar, tapi siapa yang paling siap dan paling cepat merespons. Dan menariknya lagi, kapal ini tidak berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari sistem besar yang suatu saat bisa terhubung dengan kapal lain, pesawat patroli, hingga sistem pengawasan laut canggih. Artinya, jika satu bergerak, yang lain bisa ikut merespons dalam hitungan detik. Nah, disinilah mulai muncul pertanyaan yang lebih dalam. Bagaimana jika di masa depan, Indonesia mulai mengoperasikan lebih banyak kapal dengan kemampuan serupa atau bahkan lebih canggih lagi? Apakah ini akan mengubah peta kekuatan laut di Asia Tenggara? Atau justru membuka babak baru, di mana Indonesia menjadi pusat kekuatan maritim yang diperhitungkan dunia? Dan yang paling bikin penasaran, saat semua mata mulai tertuju ke Laut Indonesia, apakah KRI Prabu Siliwangi 321 hanya menjadi awal, atau justru kartu pertama dari strategi besar yang selama ini belum sepenuhnya terungkap? Dan jika itu benar, maka yang sedang kita lihat sekarang bukan sekadar kedatangan satu kapal perang, melainkan awal dari sebuah pola besar yang perlahan mulai terbentuk. Satu kapal datang, lalu disusul modernisasi, kemudian integrasi sistem, dan tanpa disadari, sebuah kekuatan baru mulai hidup di lautan Indonesia. Ini bukan lagi soal siapa punya kapal paling besar, tapi siapa yang mampu mengendalikan informasi, membaca situasi lebih cepat, dan mengambil keputusan dalam hitungan detik. Karena di era sekarang, perang bisa dimenangkan bahkan sebelum tembakan pertama dilepaskan. Dan disinilah posisi KRI Prabu Siliwangi 321 jadi semakin menarik. Ia bukan cuma alat tempur, tapi juga sensor berjalan yang bisa melihat, mendengar, dan merespons lebih dulu dibanding lawan. Bayangkan, jika skenario besar itu benar-benar terjadi. Ketika beberapa kapal sejenis mulai beroperasi bersamaan, terhubung dalam satu sistem pintar dan bergerak seperti satu kesatuan utuh, maka Laut Indonesia tidak hanya akan dijaga, tapi akan dikendalikan dengan presisi tinggi. Namun, di balik semua potensi itu, selalu ada satu hal yang tidak bisa dihindari. Semakin kuat suatu negara, semakin besar pula tekanan dan perhatian dari luar. Dan jika suatu hari nanti terjadi ujian nyata, bukan lagi latihan, bukan lagi simulasi, maka saat itulah semuanya akan terjawab. Apakah semua teknologi, latihan, dan strategi ini benar-benar siap digunakan? Atau masih ada bagian yang belum teruji di medan sesungguhnya? Dan yang paling menentukan, ketika momen itu datang, apakah KRI Prabu Siliwangi 321 berdiri sebagai simbol kekuatan baru Indonesia, atau justru menjadi awal dari cerita yang jauh lebih besar yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya? Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.